Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung selalu video-video pembelajaran bahasa Inggris yang ada di channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Hello everyone, welcome back to English online class with Miss Aul. Today, we will learn about advertisement text, brochure, pamphlet, banner, and poster. I think all of you are familiar with this advertisement text. Sometimes, when all of you watch some video in YouTube, you will find some advertisement that offer something to you. Or, have you ever met one type of advertisement text? What is it? Is it a poster, a banner, a pamphlet, or a brochure? So, let's discuss more about advertisement text. Learning aims. After learning these materials, you are supposed to explain the definition of advertisement text, identify the kind, the social function, the characteristics, the structures, and the next is the example of advertisement text. The content of this material are the definition of advertisement text, the kind of advertisements, the social function of advertisement, the characteristics of advertisement, the structure of advertisement, and the last is the example of advertisement text. So, let's move to the materials. The definition of advertisement text. What is advertisement text? Apa sih advertisement text itu? Advertisement text is a text that has purpose of announcing something so that other people are interested in the product and also that the product is known among everyone. Jadi, untuk advertisement text ini merupakan sebuah teks yang memiliki tujuan untuk mengumumkan atau memperkenalkan sesuatu agar orang lain tertarik nih dengan produk, juga bisa produk yang kita tawarkan itu bisa dikenal orang lain. Nah, untuk advertisement sendiri itu yang diperkenalkan bukan hanya produk saja teman-teman, bisa jasa atau bisa acara yang akan diselenggarakan. Nah, kemudian biasanya advertisement text ini dilengkapi dengan gambar yang disesuaikan dengan produk, jasa, atau acara yang akan diselenggarakan atau ditawarkan. Nah, teman-teman ini pasti juga bisa nemuin teks ini tuh di mana aja, bisa di pusat perbelanjaan atau di tempat umum lainnya. Kemudian juga ketika teman-teman mengakses sesuatu di internet, pasti teman-teman juga menemukan jenis teks ini nih. Nah, selanjutnya ada the kind of advertisement text. There are 4 kinds of advertisement text, namely brochure, banners, pamphlet, and poster. The first is brochure, a single or multi-pages folded paper used to sell companies' products or service. Jadi, untuk brosur itu merupakan sebuah kertas lipat satu atau beberapa halaman yang digunakan untuk menjual produk atau layanan dari suatu perusahaan. Nah, the second is banner, a flag or other piece of cloth bearing a symbol, slogan, or logo, or other message to the public. Jadi itu untuk banner merupakan sebuah bendera atau sehelai kain yang memuat sebuah lambang, slogan atau logo, atau pesan lain yang ditujukan untuk umum. Nah, the next is pamphlet, a small unbounded booklet that is used to provide information rather than direct of selling product. Jadi, untuk pamphlet ini merupakan sebuah booklet kecil yang tidak terikat yang digunakan untuk memberikan informasi daripada langsung menjual sebuah produk yang diperkenalkan. Nah, the last is poster, a temporary promotion of an idea, product, or event put up in public space or mass consumption. Jadi itu untuk poster itu merupakan sebuah promosi sementara dari sebuah ide, produk, atau acara yang akan diselenggarakan yang dipasang di ruang publik untuk konsumsi massal. Okay, back to the content of the material. The next is the social function of advertisement. There are 4 social function of advertisement, namely giving an information, to influence or to persuade, to give impression, and the last is
advertisement text is as communication tool. Nah, jadi untuk advertisement text sendiri ini memiliki 4 fungsi sosial. Di antaranya adalah memberikan informasi, untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang sedang kita tawarkan, untuk memberi kesan. Nah, selain itu juga advertisement text juga berfungsi sebagai alat komunikasi kita dengan konsumen. The next is the characteristic of advertisement text. Jadi, untuk advertisement text ini tuh setiap jenisnya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Banner punya karakteristik yang berbeda dengan brosur, begitu juga dengan pamflet dan poster. Jadi mereka itu punya karakteristik yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, banner. Banner karakteristiknya ada there is a picture of symbol or logo of the community. It is usually made in flag or cloth. That is statement as the slogan that shows the event. Untuk karakteristik dari banner sendiri adalah terdapat gambar lambang atau logo dari sebuah komunitas, biasanya dibuat dengan bendera atau kain, dan juga terdapat pernyataan sebagai slogan yang menunjukkan kegiatan atau acara tersebut. Nah, selanjutnya ada brosur. So, the characteristic of brochure are have a single message and to be able to format, educate, as well as persuade or influence, only publish one, made as attractive as possible, so as to attract public attention, and the last is have attractive design or clear content. Jadi untuk brosur sendiri itu karakteristiknya adalah terdapat satu pesan, memiliki tujuan untuk dapat memformat, dapat memberikan pengetahuan, mendidik, serta membujuk atau mempengaruhi, kemudian hanya diterbitkan sekali, dan yang terakhir itu dibuat semenarik mungkin sehingga menarik perhatian masyarakat. Oh ya, serta memiliki desain yang menarik dan konten yang jelas. Nah, selanjutnya ada pamflet. Karakteristiknya ada using persuasive language, clearly written so it is easy to read, and the last is the theme used are generally actual, up to date. Jadi tuh untuk pamflet sendiri itu karakteristiknya adalah menggunakan bahasa yang persuasif, ditulis dengan jelas sehingga mudah dibaca, dan tema yang digunakan itu umumnya aktual, up to date gitu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada poster. Nah, untuk karakteristik dari poster sendiri adalah using simple statement. There are some pictures that can be described the content message of the poster, and the last is it is made simple depending on the theme. Jadi tuh untuk poster sendiri karakteristiknya adalah menggunakan pernyataan yang sederhana. Ada beberapa gambar yang dapat menggambarkan isi dari pesan si poster ini, dan kemudian dibuat secara sederhana tergantung dengan tema yang sedang diadakan. Nah, the next is generic structures of advertisement text. Jadi untuk strukturnya, advertisement text ini punya 3 struktur, yaitu purpose, name of product, dan yang terakhir adalah user. Nah, yang pertama ada purpose. Jadi purpose ini, what is the purpose of the writer to compose the advertisement text. Jadi untuk purpose ini dimana pada bagian ini tuh menjelaskan tujuan dari si penulis membuat teks ini. Nah, yang kedua, name of product, about name and brand, what the product, service, or event to sell. Jadi tuh ya, pada bagian kedua ini dia itu lebih memperkenalkan merek atau nama dari produk itu, layanan apa yang akan dijual, terus jasa apa yang disediakan, produk apa yang disediakan, atau kegiatan apa atau acara apa yang akan diselenggarakan. Nah, kemudian yang terakhir ada user. User ini pada bagian ini tuh menjelaskan tentang who need the product, what are the product and service for. Jadi tuh untuk pada bagian yang terakhir ini tuh penulis itu menjelaskan kepada siapakah
produk atau jasa ini ditujukan dan untuk apa produk atau jasa ini tuh ditawarkan. Nah, the next is the example of advertisement text. Mari kita lihat contoh dari beberapa tipe dari advertisement text. Nah, yang pertama, yang A. Di situ ada contoh dari sebuah banner. Jadi banner yang pertama itu adalah kind of banner that is stand banner. Stand banner about advertising promotion. Jadi itu banner yang pertama, contoh yang pertama ini merupakan sebuah banner di mana banner ini tuh memperkenalkan sebuah produk yang akan dijual. Nah, selanjutnya ada contoh dari brosur. Nah, brosur ini tuh example of brochure about company profile. Jadi, brosur ini tuh memperkenalkan sebuah profil perusahaan dengan beberapa jasa atau produk yang ditawarkan. Nah, contoh selanjutnya ada pamflet. Nah, pamflet ini tuh memperkenalkan kepada kita tentang disleksia itu apa. Jadi di pamflet itu seperti dijelaskan apa itu disleksia, terus kemudian apa yang pokoknya pengetahuan-pengetahuan baru untuk mengedukasi apa itu disleksia. Nah, ini terdapat siapa yang nulis, kemudian ditujukan kepada siapa. Nah, kemudian yang terakhir ada poster. Nah, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi nih dengan poster, karena teman-teman pasti udah sering ikut lomba poster atau kegiatan lainnya yang mengharuskan teman-teman untuk membuat poster. Nah, untuk poster ini tuh berisi tentang ajakan kepada orang-orang untuk ikut serta dalam merayakan Hari Bumi atau Earth Hour Celebration Activities. Nah, di sini dituliskan siapa yang menulis, terus acaranya apa, kegiatannya apa, terus kemudian dijelaskan dan terdapat beberapa pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat yang sederhana. So guys, there are some explanation about our material today. I hope this explanation can help you to have better understanding about our material. Thank you for watching this video. Hope you had lots of fun today. So, see you in the next video. Thank you.